Pun kula terangaken. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh bariku wa ila adina qaum Huda wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Ini rumah. Dianggap aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika, karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial gitu ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab. Ada Allah penggawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Innaha dalam syai'un ujab. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada apa? Tuhan. Karena mereka dua asumsi, nak urusan dunia akeh, kudu pengirannya apa? Akeh. Sehingga ajaran pengiran kita dianggap apa? Aneh. Ya, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator yang berupa berhala-berhala yang diciptakan personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong asal usulnya ini, asal usulnya benar kok. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinna. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Ya, wong saiki mawon sik ana wong percaya wis gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Badal sing jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada prasaksi, Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan kegelapan. Ini mana? Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran musito, itu aneh. Ya apa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sito. Ini disebut aja alal alidata ilaham wahidah. Moto pangeran sito. Innaha adalah syai'un ujab, itu aneh. Terus wantola kol mala minhum animsu wasbiru ala alihatikum innaha adalah syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa sir. Gimana? Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka yang kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan.
Mulane kula mboten setuju nek wonten tiyang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kula mboten setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang itu bukan membunuh. Kalau baleni malah perang itu beda dengan itu. Sama tak ceritani. Zaman Nabi Ibrahim sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Nanti tapi milata Ibrahim apa? Hanifah ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu itu enggak. Walhasil di tempat ibadah itu resawadah ditubuhi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi pedas, cara mereka apa? Yang digunung apa? Kapal, dikalungno yang paling kecil. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaala hada di alihatina. Alihat itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaala hada bi alihatina innahu laminat zalimin. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak, tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal, ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae irit meneh napa? Sisi. Mboten den sampean ro sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum jizazan illa kabiran lahu. Walhasil ngomong apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Ibrahim. Akhirnya Ibrahim diceluk. Aan fa'al tahadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngene wae. Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu. Goblok wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki. Kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab. Kowe luwih goblok berhala kok napa? Mulane Nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen untuk teman-teman. Dalam semua tradisi Nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali mata abuduna apa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya apa? Kakeane ini toh. Ufil lakum bali mata abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Ngaku tak kok kowe ra oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah mengalami ini. Anit tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saking aku loro. Lho hubungannya apa loro terlentang? Jare lintang pangeran ya aku njaluk ben mari. Ya ora lintang sing bantu pangeran. Goblok lintang dijaga atau lintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, nom mulai mikir. Jebule dan kita itu apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih sampai peristiwa debat terbuka. Saiki oke lintang pangeran teni. Falam majana alaihi lailu ra'ana kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang itu sakti entah ini sesuai hilang. Iya, jika dari pangeran, akhirnya sepakatan wah, karena hilang masih itu dari nopo pangeran. Penting bulan ini lorot gede, tetap macam dari nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya kau ini baru memang terakhir terngenge lu yang keren. Ada akbar, lu nopo gede. Orang gede hilang mana? Dibeli ketelan hilang mana? Lah repote makanya nih pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran,
Rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu ini. Lah, ngono nak gagal kabeh terus pangerane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim juga gak kok. Ya pangerane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe apa? Srengenge. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Iki disebut wa khalaqakum bama sama. Itu asli hikayah Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan nak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai bro-bro itu meteli. Kamu itu apa-apa, goblok agak dicontoh fisik kan agak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok kotor. Nabi Musa ngoten. Ketika tukaran ambek Firaun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeranku aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, ora pangeranku Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerahe tang mek ulon. Nabi Musa pasti kuwi anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan beda apa? Jadi Firaun ya enak, aku melaku ngetan ulang rata-rata pangeran. Saat aku di pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbi samawati wal ardi, semengerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangerane langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya haman nulis al ali abdul asbab bersamawati fa afdal ya ila Musa. Saat ini jadi piramida, sing didol pemerintahan Mesir go wisata, niku baru kayak Firaun, baru kayak apa? Jadi umat wong Mesir mangan rezeki kok adol Firaun. Yaiku piramida ini mbek jatatin apa? Pak, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kayak adol apa? Sa pangeran ning bumi blas gak mungkin, ning bumi blas pangeran aku. Nah langit mungkin, tapi kok sik akhirnya ngongkon carane insinyure. Aman aku gawe bangunan sing dhuwur. Tak deloke ana tenan ora pangerane langit terus nganti saiki dikenal dadi napa? Piramida. Iku dhisik dinggo Firaun ape nantang pangerane sinten? Musa lali atqalu ila ilahi napa? Musa wa inni la azunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung keliru nek kan. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Firaun. Ra iso matekno argumentasine Firaun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Firaun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeranku yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra sido dadi pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Firaun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti banyak dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Fir'aun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Fir'aun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Fir'aun tentu lebih masuk akal yang versi Musa. Bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Jika pengawal-pengawal Firaun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali fir'aun yaktumun apa? Iman. Ben sama nama Al-Qur'an dong. Kenapa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Firaun punya rapat rahasia atau rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah amin aqsal wajah arjulum min aqsal madinatin apa ya aqala ya Musa innal mal ayat tamiru nabika liyak tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Firaun kalah secara hujaiyah apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Ya, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal.
Wong ini Allah, ini Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja nih, ngapal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun ora Iqra, ya. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram, itu tidak ada kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Bukan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Ya. Bukan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka. Karena dalam konteks non muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo wididat yang semuanya tumbuh. Kemudian Islam dengan khas Islamnya menampakkan zat itu bernama nopo Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non Muslim mesti nopo Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pengiranan ora lata, ora uzza, ora gubal, pengiranan sapa? Amin dahabin apa bermateri emas, amin sidoten atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arca atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengirananmu materinya kok apa, Mas? Akhirnya panazala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiran iku sitok gawe meneh. Mas urusan dunia ku wae. Kok pengirane sitok mesti kurang. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu, kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu, kemudian ada awan penolong kayak malaikat kayak dewa-dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu buat dewa-dewi, buat Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu napa? Sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan sudah ada koding, mau itu kodam. Nah kodam itu terjemahannya buruk, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau perewangan kalau nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua kodam. Mana nih nanti terjemah? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bogudul, bodin, memalaikan, bompor, ono mau gua mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab apa? Kodam terjemahannya apa? Perewangan. Kodama yang dulu kodama kodam mana buruk. Tanda lalu nak cara pondok ini kodam. Kedaran buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran apa? Kodam. Umum tentang Jawa itu setengah kawan kali. Nak sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun bakso ya. Itu ya itu tadi ya. Memang proses nopo infiltrasi bahasa nopo semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu kombinasi malah singgung kabeh. Sampun nopo? Sampun bakso kok terjemah.
Anak sekolah nih, sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Berarti sekolah nih sekolah. Paham ya? Jadi ini bentaman ngetok yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak, karena urusan dunia nopo. Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kedua, kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoke nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae sapa ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari mbak sapa, nak alat sapa. Nak goro kidul mbok sapa, nyiloro sapa. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit mbak baden iki. Dia tidak paham, amit ban, apa ya rata. Sama seperti dulu ketika ada hubal, ada kata, ada uzat, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, berarti apa? Rasul. Nanti nak tonggo tinggi, ya kuno, kenapa? Gue jadi menteri wak seneng, gue kenal menteri seneng. Perkara ada orang tangga, jajal lah menteri yang tangga ini, seneng. Itu satu, paham? Gue orang ngayu seneng, jajal orang ngayu yang tangga, murah itu seneng tenang. Tonggo plek, gue itu satu, uang murah seneng, iso seneng, gue tangga ini. Nah, seneng ya nekat, berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah senatu. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing terima jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil terima wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Ya. Waktunya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran, nak wong sebenarnya bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh. Tambah parah. Tambah apa? Makire wong Mekah niku katakan Abu Jahal senengane jaraki. Beto galung sing pun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disamyokno ning raine Muhammad. Mah iki lho kok sing tangi meneh. Sing disebut aidatun naidoma warufatan. Rufatu sing dijur. Dadi wong kafir senengane ngremet-remet balung ning ngarepe Muhammad terus disawurno Muhammad. Iki lho mak sing jare sampeyan tangi men. Malah parah meneh. Wes ngono sing gawe risalah dek kere ana Muhammad terus dhewe malah ra ngandel. Dianggap golek popularitas, dianggap wong edan, akhire wong kafir muni. Mas pasti iku kepengin opo lho, Mas? Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara nang kaya rapi tak rabekno. Nak golek duwe ya tak kei duwe. Sementing mesti gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya aku tak pusing kok. Pusing ngambil pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo hebat. Malah cerita kok langit, tambah aneh meneh. Ada kan telu yang ditombok, 4 luwih napa? Aneh. Paham ya? Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi-dadine Muhammad kena sikir wajnun. Majnun wa pikir wonge dan wong sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah napa? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Dan ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Ini disebut Quran kanu ya'budunal apa? Akhirnya Nabi ini bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu.
Makanya ngendikan ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gak di keramat, seorang nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabat as-sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu kedikjayaan. Nabi Soleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut nakotu napa Soleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malik dadi ula gedhe. Paham ya? Akhirnya apa? Adu kedikjayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah itu buktekno. Iktar batita atuan sakal. Wiku Abu Jahal terbelah tenang. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Dulu tenang. Bukti aku nabi, bulan itu tak pecah. Pecah tenang. Orang kafir melihat. Sehingga mereka terus wakat dan buatnya bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rada ora kelas. Mergo iya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, Pak, nggih tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni takdir wis kelas. Paham nggih? Sangka status pertama Majnun napa? Majnun saiki mudah kelas napa? Sahih, Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan pecah. Wis mulai lebih kan. Ya lumayan ora pedine lho. Lumayan. Mulai kayak itu gedeng teman-teman orang kayak Nobel ya gedeng teman-teman. Lumayan ora pedine, wong ben ora pedine ben apa? Iya, senajan to ya pedine liwat jalur kiai sing napa? Sing dukun, sing napa? Nobel. Ya lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Betul gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya Abu Gede Jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musa, mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti mengalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus, semua Nabi gitu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksudnya. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab wong Jawa. Nah ana wit gedhe muni amit bae. Paham ya? Apa ngetok wit gedhe di ruwatan de menara pamit kemari kuah. Wah apa mlebu alas gak amit bae wong maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kaya. Paham ya? Lah kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya berstatus takir, ya? Akhirnya berstatus apa? Tapi lumayan naik kelas, toko Majnun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Yang pun lumayan. Lapas mulai begini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan yang rasional. Sosial sing iman kados Abu Bakar. Sosial iman dan cilik cerdas kados Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikane ra trimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong li. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang itu konsepsi yang sekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami Kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akan alina sinoko ajaban.
Nah, tegene juz 8 istilah awa aji betum anja akum tikrum min rabbikum. Kenapa setiap orang rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadza la syai'un suja. Nah, ana ajaran pangeran tok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niku setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Kode-kode keyakinannya saya di Tuhan yang satu, Islam muni Tuhan apa? Satu. Paling angel yang Islam orang Kristen, untuk siji nu buat lorong untuk angel. Nah sisi kan paling ganti jeneng. Misalnya saya yang dia ada gambarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya ah. Karena ngeleh jeneng jadi Allah menentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah kok pirang-pirang jadi telu itu lumayan. Telu kan jadi apa? Paham bisa terus sama ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap apa? Aneh. Ini asal usulnya logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Sahara tu napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Zaman asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aksaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka cetak. Barang dicetak terus di kamar-kamar atau diri. Ya sama seperti mitologi Jawa. Berbuat wis kuburdi sawangannya orang penunggune Mbah Sopo. Mau segoro nak mbak biasa di wisata. Tapi nak mbak kuburdi kok segoro gitu dia orang penunggune. Kok yang Jawa kan? Ya itu memang kuno. Cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur dia biasa. Baru wes gudi sama orang tinggal apa? Foto jimat yang nonton, keren kok masih gawe biasa. Baru wes guwerang semua macam wes tuh. Sama orang tinggal. Nah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Jadi itu kuno, siapa? Bukti kalau kuno misalkan biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu. Mau anak apa? Nabi Nuh ini pun mengalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Jika setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung itu. Gambarnya harus digawe terus kuno, mesti dianggap orang penunggune. Uwet itu naik cilik dianggap biasa, terus gugur di tawangannya orang apa? Bahagia. Lah mulane delalah berolo-berolo wabah diyakini tapu perkarane iku. Tuwa, nah tuwa dianggap gue penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tuwa kabeh. Mulane pangeran nyipati kabeh al-baitul atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, lho ora critane iku gunan iki tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mate kabeh berarti bil baitul atiq. Rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kene opo tuwa kok hebat, lho ora rata usul iki kok. Mergo goyai liyan-liyane tuwa terus identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tahu. Paham ya? Nah, mulane anto diro betialito iki nawal akiki nawar rukai sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud.
Ora kudu nganti kaji, sampean rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaji, malah kesuwen. Enggak, untuk mereka orang murid Taifina, wal Adifina, wal Rukait. Ya mulai sekarang bisa ngurukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini kan mau di duit juga haji, tapi saat inilah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk apa? Mergo liyane ana watu-watu sing ora dadi kenangan tauhid, malah dadi proses napa sih?